Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Jokowi disebut sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut. Ya, ini adalah cara Rocky Gerung untuk merendahkan martabat kepala negara. Ini adalah penghinaan. Jadi kalau dia berani mengatakan Jokowi bajingan tolol, bajingan pengecut, saya lebih cocok mengatakan ya Rocky Gerung sebagai bajingan sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang saya hormati, di acara konsolidasi aksi yang digelar Aliansi Aksi Sejuta Buruh yang rencananya bakal menggelar aksi besar-besaran pada tanggal 10 Agustus 2023 nanti, Rocky Gerung dengan sangat pungah arogan, merasa dirinya paling benar, berorasi dengan lantang bahwa setelah lengser dari istana, Presiden Jokowi akan menjadi rakyat biasa dan tidak akan ada yang mau peduli. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Jokowi masih berkunjung ke Cina untuk menawarkan IKN. Jokowi juga terus mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mendapatkan kejelasan nasibnya. Ia hanya memikirkan nasibnya sendiri dan tidak memikirkan nasib kita, para buruh khususnya. Itu, maaf, saya tirukan saja, bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tetapi, bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tetapi pengecut. Kata Rocky Gerung berapi-api. Nah, terkait dengan pernyataan Rocky Gerung, sejumlah relawan pendukung Jokowi beramai-ramai menyeret Rocky Gerung ke Barreskrim Polri atas dugaan penghinaan kepada Jokowi. Ketua Barikade 98 Benny Ramdhani yang merupakan salah satu organisasi relawan Jokowi menyatakan bahwa dalam video yang beredar itu Rocky turut mengumpat kepada Jokowi. Pernyataan itu yang menjadi dasar pelaporannya. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Menyampaikan laporan kita terkait Rocky Gerung dan video yang beredar, ya, dan alhamdulillah dilayani dengan baik. Tentu karena kepolisian adalah milik rakyat, sehingga kita yang menjadi bagian dari rakyat diperlakukan sama, tidak ada peristimewaan ya, kepada kami. Yang kedua, laporan ini nanti akan kita perkuat dengan bukti-bukti lain yang tentu kita memiliki itu, dan kita akan mengumpulkan itu. Bukti-bukti video, ya, rekaman yang selama ini Rocky Gerung sering menyampaikan berita bohong, penyebaran kebencian, hasut, adu domba, dan bahkan provokasi-provokasi yang ingin membenturkan, ya, dengan menggunakan sentimen-sentimen suku dan agama. Secara politik sebetulnya kami paham Rocky Gerung
ya sedang memainkan perannya sesuai order ya dari proksi internasional. Kami menyebutnya Rocky Gerung adalah komprador asing. Asing sangat tidak ingin Indonesia yang sekarang kuat di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia yang sedang bergerak ke arah kemajuan menyongsong 2045, ya, itu akan dihitung menjadi negara besar. Asing tidak mau, ya. Sehingga Rocky Gerung diidentifikasi sejak awal dan kelompoknya, gerombolannya menjadi bagian dari komprador asing atau bagian dari proksi internasional. Khusus terkait video ya yang beredar, Rocky Gerung menyampaikan bahwa setelah tidak menjadi presiden, Jokowi akan menjadi masyarakat biasa, ya, dan dia bukan siapa-siapa. Itu pendapat Rocky Gerung. Ya beda lah ya. Pak Jokowi ini presiden menjelang 1,5 tahun berakhir, kepuasan publik itu berada di angka 82%. Ini kepuasan publik tertinggi di satu negara ya, yang tidak pernah terjadi di negara lain, yang tidak pernah dialami oleh presiden-presiden lain, termasuk SBY. 10 tahun memimpin, kepuasan publik hanya berada di angka 45% menjelang masa akhir kepemimpinan. Jadi kalau Rocky Gerung menyatakan Jokowi sebagai orang biasa-biasa saja atau bukan siapa-siapa, ya tentu jika dibandingkan Rocky Gerung ya bukan siapa-siapa. Ya. Kemudian yang kedua, Jokowi dinyatakan tidak berjuang untuk rakyat tapi untuk dirinya. Itu tujuan Rocky Gerung sebagai pendapat sah. Tapi tentunya Rocky Gerung juga tidak objektif. Ini yang saya dan teman-teman kritisi. Dia selalu mengaku sebagai bagian yang mewakili intelektual, akademisi, bahkan profesor. Satu hal saja yang harus kita tanya pada Rocky Gerung, apa hakikat seorang intelektual, apa hakikat seorang akademisi, apa hakikat seorang profesor? Seorang intelektual, akademisi, profesor, dia akan bicara tentang kebenaran. Dia akan selalu berbicara berbasis data. Nah, Rocky Gerung selalu Rocky Gerung, ya, saya sering menyebutnya Rocky Gerung karena dia sering menggarong nalar akal sehatnya dengan nalar kebohongannya. Ya. Nah, jadi ya Rocky Gerung jelas-jelas telah keluar dari hakikat seorang intelektual akademisi yang selalu berbicara tentang kebohongan. Dia tidak pernah ya mau mengakui ada sedikit saja kebaikan yang dilakukan oleh pemerintah termasuk Pak Jokowi. Di situ dia bohong, ya. Kemudian selalu menganggap salah apa yang dilakukan oleh presiden dan pemerintah. Di situ dia sudah bohong. Tidak mungkin satu pemerintahan di era manapun tidak ada kebaikan sedikit pun yang dilakukannya, termasuk presiden-presiden sebelumnya. Kemudian Rocky Gerung mengatakan Jokowi menjual IKN kepada Cina. Bayangkan ya, seorang presiden kepala negara sejak dia dilantik sampai akhir jabatan, dia punya hak untuk mendatangi, bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara, bahkan berkunjung ke negara-negara yang memiliki hubungan bilateral. Jadi apa yang salah dengan Jokowi ketika beliau datang ke Cina atau negara manapun yang mungkin di 1,5 tahun ini beliau akan juga melakukan roadshow, bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara untuk memperkuat hubungan-hubungan bilateral. Jokowi disebut sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut. Ya, ini adalah cara Rocky Gerung untuk merendahkan martabat kepala negara. Ini adalah penghinaan. Jadi kalau dia berani mengatakan Jokowi bajingan tolol, bajingan pengecut, saya lebih cocok mengatakan ya Rocky Gerung sebagai bajingan sampah yang sebetulnya nggak ada apa-apanya. Apakah dia tidak melihat bagaimana Jokowi roadshow ke daerah-daerah, ribuan, puluhan ribu orang rakyat menyambutnya di jalan-jalan? Pernah nggak kita lihat Rocky Gerung datang safari menjadi pembicara di kampus dimanapun kemudian disambut oleh ribuan orang? Apalagi bicara puluhan ribu orang, nggak ada. Cuma oleh segelintir orang, para pendukungnya yang lebih senang Rocky Gerung diberikan tepuk tangan dalam forum-forum. Nggak ada. Jadi nggak bisa Rocky Gerung membandingkan dirinya dengan Jokowi, kemudian dia mencoba merendahkan Jokowi. Nah, kalau dia memprovokasi ya, beberapa pihak untuk melakukan aksi sebagaimana yang dilakukan 98 saat menggulingkan Soeharto, ya, kami ini bagian dari 98 ingin memberi kesaksian bahwa dia berada di barisan demokrasi ya, tapi dia tidak pernah berdarah-darah, dia tidak pernah berkeringat-keringat untuk menunjukkan sikap konfrontatif terhadap kekuasaan Orde Baru. Ya, mereka ini sebagai lobbyis sebetulnya saat itu ya, berada di Prodem tapi lobbyis juga terhadap kekuasaan. Ya, jadi Rocky Gerung tidak memiliki keringat,
dan berdarah-darah dalam gerakan 98. Jadi seolah-olah dia ingin menjadi pahlawan 98. Termasuk Jokowi adalah bajingan pengecut. Nah sekarang kita tantang deh Rocky Gerung. Kami ya pendukung Jokowi yang memenangkan Jokowi sebagai presiden, didukung oleh mayoritas, terus Rocky Gerung bisa membawa masa berapa banyak? People power Amin Rais hanya diikuti segelintir orang. Kita tantang tanggal 10 kalau dia katakan people power, kita tantang berapa rakyat yang bisa dipengaruhi oleh Rocky Gerung dan berapa banyak kekuatan rakyat yang bisa bersama-sama kami. Ya, sebagai kekuatan yang selama ini ingin menjaga marwah presiden dan juga tentu ya menjaga Indonesia, menjaga demokrasi yang kita hasilkan di Pilpres 2019. Terakhir ya, kami tidak ingin ada segelintir orang, satu manusia di republik ini yang dengan mudah bisa merendahkan martabat kepala negara. Saya katakan, kita sedang menghadapi Pilpres nih. Jika satu saat yang terpilih Anies Baswedan, kami ini pendukung Jokowi. Tidak boleh ada satu manusia pun, bahkan di antara pendukung Jokowi, yang berani mengatakan Anies Baswedan adalah bajingan tolol, bajingan pengecut. Jika Ganjar yang terpilih, tidak boleh ada satu manusia pun yang dengan mudah bisa menghinakan Ganjar sebagai presiden dengan kalimat Ganjar sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut. Jika Prabowo sebagai presiden, sama juga. Jadi kami tidak sekedar ya membela marwah Presiden Jokowi, tapi ini adalah marwah siapapun kepala negara. Kami sedang berbicara masa depan, dan Rocky Gerung adalah komprador asing, antek ya, dan agen proksi internasional yang bukan untuk berpikir masa depan, tapi bagaimana berpikir menghancurkan Indonesia. Dan tentu ini akan harus kita lawan. Bang, thank you ya Pak. Jadi intinya laporannya diterima atau gimana? Diterima laporannya ya. Kita tentu akan memperkuat laporan-laporan itu dengan tambahan-tambahan video-video dan juga berita-berita yang banyak sudah beredar terkait Rocky Gerung yang isinya adalah penyebaran berita bohong, hasut, fitnah, adu domba antar suku dan agama. Kita banyak kok itu, yang kita perkuat lagi. Dan saya mengatakan kita nih, ini waktunya ya. Dan Rocky Gerung pasti akan kena batunya. Selama ini dia bisa menghindar, tapi untuk kasus ini dia tidak bisa menghindar. Harus ditangkap. Jadi hari ini kita akan suarakan penjarakan Rocky Gerung. Penjarakan Rocky Gerung. Penjarakan Rocky Gerung. Kalau surat LP-nya ada nggak Pak? Ya ini diproses ya. Kita ini proses SPKT ya. Bang, tapi sebelum laporan ini apakah ada komunikasi dulu ke Pak Jokowi untuk enggak lah. Ini kesadaran masyarakat murni kita ya. Selalu saya katakan, nanti misalnya kalau Pilpres 2024 menghasilkan presiden siapa, kita akan bela juga kok. Kalau harkat martabatnya dihinakan dengan disebut sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut, siapapun presidennya ya. Itu kan videonya banyak diunggah di media sosial. Jadi terkait di laporan ini yang dicantumkan itu yang diunggah oleh siapa sih? Enggak, pokoknya semua video yang diunggah oleh siapapun itu yang kita sodorkan ke Baris Krim. Ya. Oke, thank you ya. Makasih banyak. Bapak, Bang, sebelum melapor ke sini sebelumnya udah ada berbicara dulu terlebih dahulu mungkin sama Rocky Gerung sebelumnya. Enggak ada langsung ya. Enggak ada kenal. Kenapa nggak ada niatan buat membicarakan terlebih dahulu? Ya, karena kita ini kan orang yang sudah lama menahan kesabaran. Coba teman-teman objektif melihat lah ya. Berapa kali pembenci Jokowi melakukan demo? Apakah pernah kita melakukan demo tandingan? Enggak lah. Enggak pernah. Kita itu menahan kesabaran sebatas masih dalam koridor demokrasi. Kritik itu demokrasi. Tapi kalau sudah penghinaan, hasut, adu domba, penyebaran kebencian, apalagi membenturkan suku dan agama, itu bukan demokrasi. Itu memanipulasi demokrasi dan itu adalah ancaman terbesar bagi eksistensi bangsa ini. Kita tidak akan membiarkan itu. Oke, thank you ya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, jujur saja saya sangat mendukung pelaporan ini untuk memberikan efek jera kepada siapapun mereka yang terang-terangan melakukan penghinaan dan menyerang kehormatan dan martabat seorang presiden sebagaimana diatur dalam pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berbunyi, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori Romawi 4. Dengan penjelasan,
Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela jika dilihat dari berbagai aspek antara lain moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan, dan nilai-nilai hak asasi manusia atau kemanusiaan. Karena menyerang atau merendahkan martabat kemanusiaan atau menyerang nilai universal. Narasi bernada makian yang sangat vulgar dan kasar seperti yang disampaikan oleh Rocky Gerung saya kira sudah sangat berlebihan. Makian dan hinaan yang keluar dari mulut Rocky Gerung sudah tidak lagi memperhatikan aspek moral dan etika. Narasi jahat yang dilontarkan Rocky Gerung tidak bisa lagi hanya sekadar dikategorikan sebagai kritik, tetapi sudah mengekspresikan makian dan hinaan kepada seorang kepala negara. Alih-alih kepada seorang presiden, kepada sesama rakyat pun diksi vulgar seperti bajingan tolol atau bajingan pengecut dianggap tak bermoral dan beretika. Kita tahu bahwa kata bajingan itu identik dengan penjahat, pencopet, kurang ajar. Diksi tolol identik dengan sangat bodoh atau bebal. Sedangkan pengecut identik dengan penakut atau munafik. Dalam konteks demikian sangat beralasan apabila Rocky Gerung harus diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa Rocky Gerung tampaknya sedang memiliki masalah besar terkait dengan gangguan kepribadiannya. Rocky Gerung tak lebih dari seorang pengidap sindrom narcissistic personality disorder yang merasa puas kalau bisa memaki-maki seenaknya di ruang-ruang publik, selalu tampil arogan, suka memonopoli kebenaran dan selalu menganggap orang lain salah. Kemudian Rocky Gerung tampaknya juga haus pujian dan sama sekali tidak punya sikap empati. Secara hukum saya kira tidak sulit bagi Bareskrim Polri untuk menetapkan Rocky Gerung sebagai tersangka dalam kasus dugaan melakukan penghinaan dan menyerang kehormatan dan martabat seorang presiden. Dua alat bukti sudah cukup untuk menyeret Rocky Gerung ke meja hijau. Biarlah hukum yang berbicara. Disitulah Rocky Gerung harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan. Kalau memang terbukti secara sah dan meyakinkan, Rocky Gerung telah melakukan penghinaan dan menyerang kehormatan dan martabat seorang presiden, vonis hukuman penjara selama 3,5 tahun sudah menanti. Kita tunggu saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.